Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmah Holilah, NIM saya yaitu 221110303020. Tujuan saya membuat video ini adalah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat navigasi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian navigasi. Navigasi adalah suatu proses pengendalian gerakan angkutan baik di udara, di laut maupun sungai, dan darat, di suatu tempat ke tempat yang aman dan efisien. Alat navigasi yang pertama itu ada kompas. Penjelasan dari kompas yaitu ada fungsi kompas, yaitu untuk menentukan arah utara, selatan, timur, dan barat. Berbagai jenis kompas seperti magnetik, digital, dan statik. Bagaimana sih menggunakan kompas? Yaitu dengan menunjukkan arah utara, mengetik dengan jarum kompas, dan menyesuaikan deklinasi untuk mendapatkan arah utara sejati. Selanjutnya itu ada jenis-jenis kompas, yaitu yang pertama kompas magnetik, menggunakan magnet untuk menentukan arah. Yang kedua itu kompas digital, digunakan lensa elektronik untuk menunjukkan arah. Dan yang ketiga itu kompas lensatik, digunakan dalam navigasi militer, dilengkapi dengan lensa dan skala. Selanjutnya itu aplikasi dalam navigasi. Penggunaan dalam kegiatan outdoor seperti hiking, camping, dan orienteering. Pentingnya memahami perbedaan antara arah utara magnetik dan sejati. Selanjutnya itu ada tips penggunaan kompas. Pastikan kompas berada pada posisi horizontal untuk akurasi yang lebih baik, dan hindari penggunaan di dekat benda logam atau magnetik yang bisa mengganggu jarum kompas. Contoh alat navigasi yang kedua itu adalah peta. Peta adalah referensi grafis dari wilayah atau area tertentu, baik dalam skala kecil maupun besar. Peta memberikan informasi tentang fotografi, jarak, arah, dan fitur-fitur lainnya di suatu wilayah. Selanjutnya itu ada jenis-jenis peta. Peta yang pertama adalah peta fisik, yaitu menampilkan arah seperti gunung, sungai, dan danau. Yang peta jenis kedua adalah namanya peta politik, menampilkan batas wilayah administratif, negara, atau kota. Peta yang ketiga adalah peta fotografi, menampilkan detail fotografi seperti kontur tanah dan elevasi. Selanjutnya itu ada informasi dalam peta. Yang pertama legenda, menjelaskan simbol dan kode yang digunakan dalam peta. Yang kedua itu skala, menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Yang ketiga atau yang terakhir itu arah, menunjukkan arah utara, selatan, timur, dan barat. Alat navigasi yang ketiga itu ada GPS. GPS adalah sistem navigasi satelit yang menggunakan sinyal dari satelit untuk menentukan lokasi dari waktu di permukaan bumi. Dan GPS ini berdiri dari 24 slide operasional yang mengorbit bumi secara terus-menerus. Cara kerja GPS yaitu, yang pertama, satelit GPS mengirimkan sinyal radio yang diterima oleh penerima GPS di permukaan bumi. Penerimaan GPS menghitung waktu tempuh sinyal dari beberapa satelit untuk menentukan lokasi koordinatnya. Komponen utama kompas yaitu satelit GPS. Komponen utama GPS. Satelit GPS menyediakan sinyal navigasi ke permukaan GPS. Penerimaan GPS menerima sinyal satelit dan menentukan lokasi koordinatnya. Yaitu yang terakhir penggunaannya. Penggunaan informasi lokasi dari GPS untuk navigasi atau pelacakan. Selanjutnya itu ada aplikasi GPS. Yang pertama ada navigasi, pelacakan, dan surveying. Navigasi adalah bantuan arah dalam perjalanan darat, laut, dan udara. Sedangkan pelacakan adalah pelacakan kendaraan, barang, atau orang. Dan yang terakhir surveying, yaitu pemetaan dan survei tanah, bangunan, atau infrastruktur. Dan yang terakhir itu ada keunggulan GPS, yaitu ada yang akurasi dan universal. Yang akurasi maksudnya yaitu kemampuan menentukan lokasi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Dan maksud universal yaitu tersedia di seluruh dunia dan dapat digunakan di berbagai kondisi cuaca. Alat navigasi yang selanjutnya itu ada sextant. Sextant adalah alat navigasi yang digunakan untuk menentukan posisi kapal di laut dengan mengukur sudut antara benda langit seperti matahari atau bintang dan garis horizontal.
Biasanya sextant ini terbuat dari logam, dilengkapi dengan teleskop dan skala pengukuran sudut. Alat navigasi yang selanjutnya itu ada almometer digital. Yaitu almometer digital adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu objek di atas permukaan laut dan titik referensi lainnya. Ada beberapa jenis almometer, termasuk almometer barometrik dan almometer GPS. Bagaimana sih almometer bekerja? Almometer ini bekerja dari barometrik pengukuran ketinggian dengan memanfaatkan perbedaan tekanan udara antara tempat di mana alat berada di permukaan laut. Almometer GPS penggunaan sinyal satelit untuk menentukan ketinggian. Sedangkan yang selanjutnya itu ada komponen utama almometer, yaitu ada sensor tekanan dan layar digital. Sensor tekanan maksudnya adalah mengukur tekanan udara untuk mengestimasikan ketinggian. Sedangkan maksud dari layar digital adalah menampilkan informasi ketinggian dalam satuan yang dipilih. Selanjutnya itu ada perahu atau kapal navigasi. Fitur-fitur navigasi pada perahu atau kapal itu ada 4. Yang pertama itu kemudi, yaitu mengatur arah kapal. Yang kedua ada kompas untuk menentukan arah utara dan navigasi umum. Yang ketiga ada GPS, yaitu memberikan informasi lokasi, arah, dan kecepatan kapal. Dan yang terakhir ada radar. Radar adalah deteksi objek di sekitar kapal, membantu navigasi dan keamanan. Yang selanjutnya itu ada alat navigasi udara, yaitu ada altimeter. Pengukuran ketinggian pesawat di atas permukaan laut dengan memanfaatkan tekanan udara. Penting untuk menghindari tabrakan dengan objek atau kendaraan lain, serta untuk pendaratan yang aman. Yang kedua itu ada variometer, pengukuran kecepatan perubahan ketinggian. Cukup sekian video dari alat-alat navigasi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.